Oke guys, jadi ini adalah part ketiga dimana kita cerita horor dan ini lanjutan part kedua dan ke satu. Kemarin yang belum nonton dari part 2 atau belum nonton part satu bisa nonton dari awal dan link ada di deskripsi semuanya. Atau kalau misalkan nggak ada, mungkin aku lupa nambahin. kan Kalian bisa cari sendiri, jangan males, oke? Ya, nanti kalau misalkan nggak nambahin berarti aku lupa, oke? Dan sekarang dia akan cerita. Sebelum cerita, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua supaya teman-teman kalian semua juga tahu apa yang kalian tahu guys, dan supaya channel aku lebih berkembang ke depannya. Udah guys, terima kasih dan kita langsung masuk ke video. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Oke, jadi di sini tuh kita di malam yang sama dari jam berapa tadi ya? Setengah satu ya. Setengah satu itu kayak kita masih persiapan gitu. Ya intinya dari jam 12 lah mungkin. Sekarang udah jam sabar 1, 2, 7. Lumayan cepet kita karena nggak ada cut juga, pure cerita apapun. Jadi kayak ada berapa jam sih, dan 1 jam ya? 1 jam dan kita udah dapet 3 konten. AdSense emang lancar, emang Allah sangat baik. Dan buat teman-teman semua yang nonton video ini jangan di skip ya iklannya, tolong. Kasihani kita. Saya maksudnya, dia nggak perlu dikasihani ya. Oke, jadi sekarang kan dia akan cerita lagi. Silahkan tuan rumah Mata Najwa. Mohon maaf. Yuk langsung, ini udah ngantuk banget nih sumpah. Demi AdSense Dasar aja. uang harus tetap mengalir. Assalamualaikum. Ya bener. Ya, Waalaikumsalam. Kita mau jadi pembina upacara. Mistis aja sih. Assalamualaikum. Yuk. Apaan sih sosokan pakai tisu, biasa juga langsung dilap ke baju. Gini nih. Mama abis undangan. Kalau aku gini aja. Mesti ngibah ya. Dia belum jadi mama, dia bakal ngerasain nanti. Kita akan lihat. Takut 5 lipstiknya tahun ke luntur. depan. Dadah. Ya, ngomong lipstik nggak bisa luntur tapi diginiin takut. Ya, Hey, saya jarang pakai lipstik, bahkan nggak bisa lebih tepat ya. Oh ya udah, lanjut. Yuk, pada cerita. Oh iya. Kayak di rumah ini. Mohon maaf, kayaknya. Berarti belum tentu. Ya di rumah inilah ya, kan aku udah tinggal di sini anjir. Nggak, berarti Tadi- mohon maaf, bentar, kamu mohon maaf kalau misalnya ini nggak begitu serem gitu, karena memang kita juga takut kok terlalu serem ya. Mungkin teman-teman semua nggak ngeri karena Karena mereka kan setahu aku tuh kok kayak gitu tuh kayaknya harus izin dulu nggak sih? nggak sih, karena pemerintah juga perizinan dari jadi kalau ada pemerintahan tuh Dia juga, bukan pemerintah ya. maksudnya kayak ada badan yang mengurus surat-suratan juga repot gitu. Ada Karena kita harus pindah alam dulu. apa ada jasa kirim mungkin ya. Kan ya cerita. Kalau aku di rumah ini apa ya, di salon juga. Itu kayak aku waktu itu habis pindah dari Bandar Lampung balik lagi ke sini. Ya ampun, anak kucing banget aku ini. Ya, terus Terus aku tinggal di sini sama mamasku, budeku, dan itu awal-awal aku Baru pindah SMP. Aku pindah lagi ke sini SMP kelas 8 semester 2. ketemu siapa? Nggak usah gitu, Lanjut. nggak usah bahas yang lain, Iya. nggak usah, nggak ada hubungannya loh, masih cerita mistis, bukan Kan cerita bisa- cari jodoh. Tapi kalau misalkan Udah. jodoh hilang itu mistis. Mistisnya banget sih Ya itu. udah, yuk lanjut. Ini kalau hilangnya diculik. Biasanya ngilang Udah gitu lah. aja itu lebih mistis. Ya. Enggak sih, aku tuh dibenci loh. Oh, Udahlah. udah, Aku bisa siarin dari sini ya enggak sih? Ya lanjut. Dan itu tuh aku pindah dari Bandar Lampung kelas 8 semester 2 tahun 2017. Yakin. Karena kan di sini aku udah, dia lama sebenernya, 3 tahun ya. 4 tahun, masuk 2021 berarti 5 tahun. Oke. Sebenarnya aku tuh udah dari lama sih tinggal di sini. Tinggal sama budeku, pokoknya pindah-pindah lah, nggak bisa diceritain. So privacy. Sok Jerman ya. Enggak dong. Ini durasi Korea. lama, durasi lama. Terus abis itu sabar. Cakep. Aku pindah ke sini lagi kelas 8 semester 2. Ngulang aja terus kayak gitu. Kelas 8 semester 2, dan aku kan dulu di Bandar Lampung tuh kayak anak ambis. Ambis itu apa sih? Anak apa namanya, kayak terlalu rajin kayak lebih Kayak tepatnya tuh. ambisius gitu ya. Anak Kayak- ambis banget lah, Ya, ngejar terus. nilai. Ya. Suka kayak kata kasarnya penjilat, deketin guru supaya dapet nilai bagus, tapi dapet nilai bagusnya nggak percuma sih, ngerjain tugas full. Masih tugas guru ya.
Anda. Dan itu aku kan kalau misal jadi anak ambis itu lebih sering nggak tidur. Jadi belajar begadang terus. Kebawa pas aku pindah ke sini. Jadi di sini nggak ambis tapi tetap gimana maksudnya? Pas udah pindah ke sini tuh Ambisnya apa kebawa? udah nggak terlalu ambis tapi kayak pengen Begadang, ambis. Kayak mana sih ya? Pengen begadangnya aja gitu, belajar. Kayak kadang kan kalau misal lagi mepet gitu tetap mau ngerjain tugasnya gitu. Karena kan besoknya dikumpul. Suruh mepet itu ya momen. Momen otaknya lancar. Terus, Dan ngerjain tugas sampai malam. Sedangkan kalau di sana aku mau nggak tidur juga ya B aja karena emang suasananya kayak gitu, biasa kayak gitu kalau di Bandar Lampung. Dan di sini aku kena marah terus sama Bude sama Pak Ade, bahkan pernah kena marah sama dia juga. nggak pernah ya? Aku nggak pernah Lah, iya dia mah nggak pernah perhatian kayak gitu. Tapi giliran orang sakit dia yang paling galak, Enggak ya? galak banget. Lanjutan. Dan Ini bukan tentang yang sakit. lanjutin. Ya. Terus apa sih mas? Ya. Terus iya, abis itu tuh kayak aku tuh belajar sampai belum sampai malam, belum sampai tengah malam malahan jam 10, sedangkan di sini nih jam 8:30 aja udah pada tidur. Karena kan pekerja semua orangnya. Kerjanya itu kayak lebih beraktivitasnya tuh yang jarang banget begadang. Cuman aku emang Ya nocturnal kita, gitu. tapi lebih sering dia. Iya. Dan itu kayak jam 10-an itu aku tuh pasti selalu kena marah sama budeku, sama Pak D. Kalau misalnya terlalu belajar kayak gitu, mereka bilang ngapain belajar kayak gitu, nggak bikin pinter belajar sampai malam-malam kalau otaknya tuh nggak diistirahatin. Jadi kan kayak ya peduli banget gitu loh, karena kan aku di sana biasa ambis. Dan terus kayak aku tetap kekeh nggak mau dengerin. Dan Itu kamu belum pernah punya pengalaman horor di situ ya? Di sini? masih Belum awal-awal soalnya. Dan udah dari situ seminggu 2 minggu aku mulai belajar lagi. Itu kayak bener-bener besok itu harus dikumpul tugasnya itu, sedangkan tugasnya tuh banyak. Dan waktu itu emang pas banget kayaknya ngumpul cuma beberapa orang. Untung aku ada di bagian itu. Aku ngerjain sampai jam 10:30 di salon. Karena pindah, kalau misalnya aku kan tadi ngerjain di ruang tamu. Terus gitu sih anjir, jam scare nanti. Dan kalau misalnya ngerjain di ruang tamu kalau ngerjainnya di ruang tamu tuh pasti nanti bakal kena marah. Makanya aku pindah ke salon. Pokoknya aku hidupin sampai jam 10:30. Terus bude aku kan kalau ngomong kan ya orang tua lah ya, wajar. Jadi emak-emak teriak-teriak kalau ngomong. Ada yang manggil aku sekali, Mel tidur, udah malam. Terus aku bilang, kalau gitu berarti duluan kamu sama aku ya? Kayaknya sih. Ya, Terus aku bilang, iya bude. Terus aku tuh mikir, bude aku tuh kalau manggil itu tuh lebih dari 3 kali dan teriak. Tapi kok ini lembut banget. Cuma sekali. Dan terus aku bilang, udah kayak mikir, itu tadi bude apa bukan ya? Aku tiba-tiba mikir aja, kayak random mikir kayak gitu. Sumpah ini bikin aku putih banget anjir cahayanya. Kalau aku emang putih. Terus kayak masa sih bude aku manggil cuma sekali, lembut banget. Kayak ya udahlah, tak selesaiin dulu tugasnya. Tugasku tinggal dikit lagi, kayak aku mikir terus kayak gitu. Mana lagi aku ngeliat kaca terus. Ya agak sih. Terus kayak ya udahlah aku pindah aja lah, udahlah besok lanjutin aja. Karena kan ada sesuatu. Ada yang ngeliatin gitu kayak. Mau ngikutin juga malah. Jadi kita nih ya kalau misalnya kita mau berdiri tuh bukan mau berdiri aja, kita mau ada niatan mau pindah dari salon tuh kayak berat, takut. Itu tuh kayak bener-bener aja gitu, kayak entah suasana salonnya kayak gitu. Terus tapi nyaman sih kalau siang, pagi, sore. Tapi sebenarnya kalau malam tuh nyaman ya. Ya yang penting gak ada suara dan gak ada tergantung waktunya juga. Dan terus habis itu kayak aku mikir itu bude apa bukan. Dan itu aku pas mau pindah ke sana emang agak takut. Jadi aku tetap aja ke sini. Aku ngeliat budeku belum tidur. Aku nanya, bude tadi manggil aku ya, nyuruh aku pindah, nyuruh aku tidur. Terus kata bude, enggak lah, ngapain? Aku kayak shock aja. Oh ya udahlah, ngapa? Nggak apa-apa bude. Aku kalau misalnya takut tuh nggak berani langsung ceritanya pas besoknya. Terus dah, karena malamnya tidur ya. Enggak, bukan gitu anjir, takut aja tiba-tiba ada aja di sampingku kan. Terus kayak
Ya udah, besoknya baru tak tanya ulang, Bude tadi malam tuh ada yang manggil aku Bude, tak kirain Bude, tapi masa Bude cuman sekali sih manggil aku, biasanya teriak-teriak, ini ngomongnya lembut banget. Terus kapok, makanya kalau disuruh tidur itu tidur, jangan malam-malam. Terus aku kayak, oh ya udah. Malamnya apa kan kemarin aku dipanggil kayak gitu, malamnya tuh aku ngulang lagi karena ada tugas lagi. Cakep. Ada tugas lagi, aku harus ke salon lagi lah. Dan itu aku sampai jam setengah Tapi sebelasan malam lagi. emang enak di salon emang kalau ngerjain Karena mamas aku yang kecil itu kan rusuh apalagi banget. dulu ya. Tapi sekarang Sampai udah gede. Ya, Tapi kalau sekarang lebih fokus sendiri dia. Karena dia juga udah pengen denger dewasa. juga kayaknya. Terus abis itu aku ke salon lagi dan terjadi lagi Sama. Suruh tidur juga. dipanggil lagi dengan suara yang sama. Dan aku karena udah kedua, aku menduga, oke, ini bukan Bude. Aku langsung pergi dari salon, dan dari situ udah aku nggak belajar malam di Tapi situ sampai lagi. sekarang juga aku nggak pernah ya. Takut. Udah nggak pernah. Aku sih biasa aja sih. Karena sekarang gantian dia, posisi dia. Karena aku juga sekarang udah dibuatin kamar. Tapi kan aku biasa aja walaupun ditakutin. Nah iya, bodoh amat. Tapi nggak apa sih, durasinya udah 10 menit dapat iklan banyak. Jadi terusan abis itu kayak, ya udah, kayak aku nggak kesana-sana lagi. Biasa kalau misalnya karena sekarang udah SMA, udah denger kayak gituan kayak udah bodo amat. Kadang ada yang Sekarang ngintip. juga udah lebih sering dus. Karena udah mulai terbiasa, jadi kadang ada yang ngintip kayak, kalau misalnya udah ngerasa takut pindah, kalau enggak ya tetap ngerjain tugas dulu sampai selesai pokoknya. Karena guru lebih Ini daripada hantunya. Aku nggak ngomong loh ya. Hantunya Guru lebih baik gitu. Aku nggak Iya, ngomong. Guru lebih apa? nggak usah gitu, masa tuh ada yang lihat Tolong nggak nih lucu. guru. Iya nih, tolong dia laporin atau teman-temannya. Jahat banget sih, sumpah anjir. Ya udah selesai, udah. Terus ya udah selesai Oke. gitu aja. Ya ini udah lumayan nih 15 menit, iklannya banyak juga nanti. Jadi aku untung banyak ya. Oke, jadi yang udah nonton part 1, 2 dan 3 ini, part 4 akan diupload di hari besok. Jadi kita konten part hari ini mantap banget ya, hantu terus karena mantap copyright. Jadi apa namanya, kontennya hantu terus karena emang kayak penasaran aja. Kayak aku juga kayak pengen nge-share gitu. Teman-teman semua yang punya teman-temanku juga boleh nih collab sama aku nih. Kita cerita tentang pengalaman hantu yang pernah kalian alamin gitu. Oke, part 4 akan upload besok. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe dan- video ini. dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Apalagi teman-teman kalian semua suka hantu, biar klik tombol subscribe ini. Kita 300-an lagi atau 250 udah menuju ke 2000 subscriber. Oke, jangan lupa di subscribe. Terima kasih dan see you next video.